Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir di saat ini. Dan juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Fuji Juniarti dari kelas ABI 4 dengan NIM 209250266. Di sini saya akan membawakan dakwah singkat yang bertajuk Ingkar Janji atau Khianat. Di kesempatan yang singkat ini, marilah kita renungkan sebuah sifat yang sangat amat dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya, sekaligus menjadi salah satu ciri kemunafikan, yaitu ingkar janji atau khianat. Jika janji adalah hutang, ketika kita membuat janji, baik kepada diri kita, kepada Allah, atau kepada manusia yang lainnya, sejatinya kita sedang mengikat sebuah komitmen. Melanggar janji bukan hanya mengecewakan orang lain, tetapi juga mencoreng kehormatan kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kita untuk menunaikan janji dalam hidup. Di Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'alatumullah 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma ta'falun, yang artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan ingkar janji sebagai salah satu tanda ciri-ciri orang munafik meskipun ia mengaku muslim. Beliau bersabda di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila ia diberi amanah, ia berkhianat. Betapa berbahayanya sifat ini jika kita sering mudah mengucap janji, kemudian meremehkan dan melanggarnya. Tanpa sadar, kita telah menanamkan benih-benih kemunafikan di dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita bertekad untuk berhati-hati dalam berjanji. Jika kita ragu untuk menepati janjinya, alangkah lebih baik kita jangan berjanji. Namun, jika kita terlanjur sudah berjanji, berusahalah sekuat tenaga untuk menunaikannya. Jika terpaksa tidak menepati, segeralah meminta maaf dan mencari kerelaan dari pihak yang kita janjikan. Hadirin sekalian, ingkar janji bukan hanyalah masalah pribadi, tetapi membawa dampak buruk yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan. Dengan hilangnya kepercayaan, kita akan sulit untuk mengembalikannya. Selanjutnya akan menimbulkan permusuhan. Orang yang kita ingkari janjinya akan merasa terhina dan kecewa. Lalu kita mendapatkan stigma yang negatif. Kita dicap bermulut besar karena selalu mengumbar janji tapi tidak pernah menepatinya. Lalu
yang paling berat yaitu siksaan di akhirat. Di akhirat kelak janji akan dimintai dan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Mereka yang sengaja ingkar janji akan terancam mendapat hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sering mudah mengucap janji kemudian meremehkan dan melanggarnya tanpa sadar, kita telah menanamkan benih-benih kemunafikan dalam hati kita dan merusak hubungan kita dengan sesama. Jika kita, seseorang atau yang lain terlanjur melanggar janji dengan bersumpah kepada Allah, solusi lainnya yaitu maka ia wajib membayar kafarat yamin atau tebusan sumpah. Beberapa di antaranya yaitu memberikan makan 10 orang miskin, lalu memberikan pakaian 10 orang miskin, membebaskan seorang budak. Jika tidak mampu, maka kita wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hambanya yang jujur, amanah, dan selalu menepati janji agar kita terhindar dari sifat munafik yang sangat amat Allah dan Rasulullah benci. Mungkin sekian dakwah yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang menyakiti hati. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Terima kasih. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.